Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi ketiga dari mata kuliah pengantar studi Islam yang bertemakan pertumbuhan studi Islam di dunia, yang meliputi 5 pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah pusat studi Islam, yang kedua, studi Islam di negara Muslim, yang ketiga, studi Islam di negara Barat, yang keempat, kritik terhadap studi Islam di negara Barat, dan yang kelima, studi Islam di Indonesia. Baik, dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Nabi mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat di rumah itu. Tercatat pula bahwa Nabi menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran-ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah yang membentuk jamaah Islam yang pertama pada periode Mekah. Lanjut, seiring dengan perjalanannya waktu, pusat pendidikan Islam telah menempati beberapa tempat strategis selain rumah, yaitu masjid, kutab, madrasah, maktabah, dar al-hikmah, toko-toko kitab, rumah sakit, dan rumah-rumah ulama. Nabi, para sahabat, dan generasi selanjutnya mulai memfungsikan masjid sebagai tempat mengajar dan mempelajari Islam. Beberapa masjid terkenal sebagai pusat studi Islam diantaranya adalah Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Amr bin Al-As di Kairo, dibangun tahun ke-21 Hijriah, Masjid Ibnu Tulun di Mesir, Masjid Kufah dibangun tahun ke-14 Hijriah, Masjid Damaskus yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Amawi di Tunisia, dibangun tahun 19 Hijriah, Masjid Zaitunah di Tunisia, Masjid Qarawiyyin di Fez, Masjid Cordova di Spanyol, dan Masjid Al-Azhar yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah di Kairo, Mesir. Dalam sejarah pendidikan Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, pusat konsultasi hukum, pusat kajian dan penyelesaian urusan kenegaraan, dan pusat informasi. Dalam sistem pendidikannya, mereka disatukan tanpa adanya pembagian kelas. Bagi anak-anak kaum muslim yang sudah berumur di atas 6 tahun, diharuskan belajar Al-Quran, agama, bahasa Arab, dan berhitung. Mereka diajarkan pula menunggang kuda, berenang, dan juga memanah. Pusat studi lainnya adalah kutab, atau nama lainnya adalah maktab. Kutab atau maktab adalah bangunan kecil atau sebuah kamar dari rumah atau kamar yang bersebelahan dengan masjid. Fungsi utama kutab atau maktab adalah tempat berlangsungnya proses penghafalan, pengajaran, dan penulisan Al-Quran. Selanjutnya adalah madrasah. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali menjadikan madrasah sebagai pusat kajian Islam adalah Nizamul Muluk yang terdapat di Baghdad dan dibangun oleh Perdana Menteri dinasti Saljuk pada abad ke-5 Masehi. Madrasah terdiri atas teras yang dikelilingi oleh kubah dan melekat dengan perpustakaan. Materi keislaman yang dipelajari di madrasah meliputi materi-materi pokok, yaitu usuluddin, dan materi-materi subpokok seperti sejarah dan juga sastra. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid 813 sampai 833 Hijriah, salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah, kebudayaan dan peradaban mengalami kemajuan pesat dalam segala bidang. Pada zaman ini, tempat-tempat seperti istana khalifah, rumah-rumah pangeran, rumah-rumah menteri, dan juga rumah-rumah para ulama, kedai, toko, salon-salon kesusastraan, ribat, observatorium,
tempat-tempat penelitian ilmiah, serta Dar al-Hikmah, Bait al-Hikmah, Dar al-Ilm, ataupun Dar al-Kutub juga dijadikan tempat-tempat studi Islam. Setelah dunia Islam mengalami masa keemasan dan kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pada periode selanjutnya dunia Islam mengalami penurunan. Namun, masa ini juga menghasilkan beberapa sarjana muslim yang memiliki reputasi internasional. Di antara mereka adalah Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Para sarjana muslim masih terus menulis dalam bahasa nasional mereka masing-masing, yaitu Arab, Turki, Persia, Berber, dan juga Urdu, serta menggunakan bahasa Yahudi dan Latin sebagai media ilmiah dan budaya. Dalam pandangan Harun Nasution, menurunnya peradaban, kebudayaan, dan pendidikan pada periode ini disebabkan hilangnya sebagian karakteristik pendidikan yang telah dicapai pada masa klasik. Kemudian, terpusatnya pendidikan pada studi keagamaan dalam arti sempit dan timbulnya polemik di internal umat Islam. Setelah mengalami kemunduran, umat Islam mengalami masa kehancuran. Masa ini terjadi antara abad ke-15 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Periode kemunduran ini terjadi ketika kekuasaan yang dipegang keturunan Mongol berakhir pada tahun 1525 Masehi. Adapun penyebab kemunduran ini adalah tidak adanya pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan yang meliputi teknologi, hukum, dan filsafat. Dengan demikian, ciri para periode ini adalah pintu ijtihad seakan-akan tertutup. Putusnya hubungan antara ulama dan pemerintah. Masa ini dikenal dengan zaman ikhtisar dan saroh. Kondisi ini merupakan pukulan pertama bagi penyebab kemundurannya kebudayaan dan pendidikan Islam. Pada periode ini, tidak heran jika sebagian lembaga pendidikan Islam pada saat itu sudah kehilangan roh dan fungsinya sebagai lembaga sosial dan kegiatan ilmiah. Pada permulaan abad ke-19 dari periode ini, umat Islam mulai sadar akan kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradabannya jika dibandingkan dengan dunia barat yang sudah maju. Oleh sebab itu, pada masa ini, bidang pendidikan mulai dibangun kembali oleh umat Islam dengan adanya reformasi yang dirancangkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Antara lain, menganjurkan kembali pada Al-Quran dan Hadis, masa hidupnya Rasulullah, dan juga masa Khulafa Ar-Rasyidin. Melalui pengaruh kebudayaan barat modern, sistem sekolah dasar, menengah, sekolah kejuruan, sekolah teknik, dan sampai pada sistem universitas yang ada di dunia Arab dan dunia Islam diperbarui atau disesuaikan menurut pola barat. Demikian pula, penyusunan silabus dan kurikulum pengadaptasian yang dimaksud di sini bukan berarti menelan mentah-mentah segala hal yang datang dari barat, tetapi sistem dan bentuk pendidikan barat yang maju disesuaikan dengan falsafah pendidikan Islam. Lanjut ke pembahasan yang kedua adalah studi Islam di negara muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nizamul Muluk telah mempelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah. Madrasah dalam sejarah Islam dapat ditemukan di Baghdad, Balkan, Naisobur, Haro, Isfahan, Basrah, Mausil, dan kota lainnya. Seluruh madrasah yang didirikan tersebut menawarkan pendidikan mulai dari jenjang tingkat rendah, menengah, serta perguruan tinggi yang mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan. Adapun perguruan tinggi tertua di dunia Islam adalah Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Mesir, Cordova, dan Kairawan Nizam al-Mulk di Maroko. Selain beberapa perguruan tinggi tersebut, sejumlah universitas baru juga menawarkan studi Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, American University di Kairo, Mesir memiliki Department of Arabic. Yang kedua, An-Najah National University di Palestina. Yang ketiga, Center for Conservation of Islamic Architecture Heritage di Mesir. Yang keempat, Islamic Institute for Peace and Human Development di Pakistan. Jamia Millia Islamia di India memiliki Department of Islamic Studies. Yang keenam, Selçuk University di Turki. Yang ketujuh, Shiraz University di Iran memiliki Department of Islamic Education.
Yang kedelapan, University of Aleppo di Syria. University of Khartoum di Sudan memiliki Department of Islamic Studies. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu studi Islam di Barat. Menurut Arina Hakon, studi Islam di Barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12 Hijriah. Pada saat itu, ada beberapa rohib atau pendeta Barat pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah Gerbert, yaitu post-Roma pada tahun 999 Masehi. Pierre Anir pada tahun 1156 sampai 1092 dan Gerard de Gremon 1187 sampai 1114. Sekembalinya ke daerah asal, mereka mulai mengajarkan ilmu yang telah diperoleh tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Musa Hadi, perbedaan dasar tradisi kajian Islam di dunia timur dan di barat terletak pada pendekatan yang digunakan. Di timur, pendekatan lebih berorientasi pada penguasaan substansi, materi, dan penguasaan khasanah keislaman klasik. Adapun studi Islam di barat, kajiannya lebih berorientasi pada Islam sebagai realitas atau fenomena sosial, yaitu Islam yang telah meruang, mewaktu, dan menyejarah. Pada studi Islam di barat, yang dikaji dan dipelajari hanya sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan. Di antara mereka ada yang mengkaji Islam pada seluruh aspek tersebut, tetapi ada juga yang meneliti satu aspek saja. Contohnya Joseph Sachs pada kajian hukum Islam, Hargib, Philip K. dan Montgomery Watt banyak memfokuskan pengkajian pada aspek sejarah Islam. David Power pada kajian Al-Quran, sedangkan A.G. Avery pada aspek tasawuf. Adapun pusat-pusat studi Islam di negara barat diselenggarakan di beberapa negara berikut, yaitu yang pertama di Kanada. Kajian ilmu keislaman di Kanada pertama dilakukan di McGill University melalui tokoh utamanya Wilfred Cantwell Smith. Tujuan utama dibukanya kajian ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi akibat ditimbulkan oleh isu agama. Hal inilah yang mengunggah perasaan Wilfred Cantwell Smith untuk membuka pusat kajian ini agar para sarjana barat mengetahui secara benar dan objektif tentang Islam, sekaligus untuk mengurangi adanya kesalahpahaman di antara mereka. Tujuan studi Islam di Kanada adalah yang pertama, memperdalam kajian budaya dan peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. Yang kedua, memahami ajaran Islam dan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Yang ketiga, mempelajari beberapa bahasa Muslim non-Arab seperti bahasa Persia, Urdu, dan juga Turki. Lalu lanjut negara yang kedua yaitu Amerika Serikat. Studi Islam di Amerika pertama kali dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti D.B. McDonald, pengajar Harvard Seminary, Connecticut, dan Hargib, pengajar di Oxford dan Harvard. Guru besar pertama studi Islam di Amerika Serikat adalah Duncan Black McDonald, seorang profesor bahasa Smith di The Harvard Seminary, Harvard, yang ditunjukkan sebagai direktur Departemen Muhammadin di Kennedy School of Missions saat seminari mendirikan sekolah pada tahun 1911. Bidang studi Islam pertama yang dipopulerkan oleh tulisan Gustav E. von Grunebaum yang telah bergabung dengan di University of California Los Angeles (UCLA) pada tahun 1949. Yang pertama diberi label khusus Pusat Studi Islam di Amerika adalah The Duncan Black McDonald untuk studi Islam dan hubungan Kristen Muslim di Harvard Seminary Theologis pada tahun 1973. Sebuah pusat yang khusus di sebuah seminar. Villanova mendirikan Center for Arab dan Studi Islam pada tahun 1983, tetapi daftar pusat studi Islam di Amerika Serikat pada tahun 1992
hanya mengidentifikasikan dua pusat lagi yang berbasis perguruan tinggi dan universitas, yaitu satu American Institute for Islamic Affairs di Amerika, yang kedua University and Institute for Islamic Judaic Studies di Universities of Denver. Keduanya sekarang sudah tidak berfungsi sebagai juga Institut Ilmu Pengetahuan Islam di dua sekolah Kristen, Wheaton College dan William Tyndale College. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kritik terhadap studi Islam di Barat. Belajar Islam ke Barat sudah lama menjadi masalah kontroversial. Di samping memiliki kelebihan, ia juga memiliki kekurangan yang tidak terlepas dari kritikan-kritikan yang tidak dapat terabaikan. Daud Rashid, salah satu tokoh ilmuwan Muslim, berkata bahwa ia meragukan terhadap pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa studi Islam di dunia Barat dari segi metodologi lebih unggul dibandingkan dengan dunia Timur. Tokoh lain yang pernah menyinggung kritik terhadap studi Islam di Barat adalah Azyumardi Azra. Azra menyimpulkan 3 kritik, yaitu yang pertama, kajian-kajian tentang Islam yang dilakukan di Barat cenderung bersifat esensialis, yaitu menjelaskan seluruh fenomena masyarakat dan kebudayaan Muslim dalam kerangka konsep tunggal dan tidak berubah. Kedua, kajian-kajian tentang Islam di Barat dimotivasi kepentingan-kepentingan politis. Dalam konteks ini, menurut argumen para pengkritik, kajian-kajian tentang Islam dilakukan untuk melanggengkan dominasi Barat terhadap masyarakat Muslim, antara lain dengan menciptakan citra tidak benar dan distortif tentang Islam dan masyarakat Muslim. Lalu yang ketiga, kajian tentang Islam di Barat cenderung merupakan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis, yang tidak atau hampir tidak mempunyai dengan kenyataan yang hidup. Sarjana Barat dalam usaha mereka memahami Islam dan masyarakat Muslim membawa kategori-kategori penjelasan yang belum tentu mampu dan cocok untuk menjelaskan subjek kajian mereka tersebut secara akurat. Misalnya menggunakan kategori-kategori Marxis untuk menjelaskan perkembangan sejarah tertentu di kalangan kaum Muslim, seraya menolak dan mengabaikan kategori-kategori Islam. Hasilnya adalah distorsi pemahaman terhadap perkembangan historis dan sosiologis masyarakat Muslim. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu studi Islam di Indonesia. Pada awalnya, studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Hal ini dapat dilihat dari 2 cara yang dilakukan oleh para ulama. Pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Lalu yang kedua, melalui karya-karya yang ditulis oleh para ulama ke masyarakat. Seiring berjalannya waktu, institusi pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Tidak hanya kualitas, tetapi fluktuasi sejarah telah merefleksikan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam secara kuantitatif. Kehadiran masjid, pesantren, dan madrasah atau lainnya menjadi pertanda munculnya pendidikan Islam klasik. Sistem pendidikan dan pengajaran madrasah pada awalnya merupakan hasil akumulasi dari transformasi pendidikan yang diselenggarakan di masjid. Proses transformasi tersebut berlangsung sampai kemudian mengikuti sistem klasikal. Sistem pengajian kitab mulai diganti dengan bidang-bidang pengajaran tertentu. Di Indonesia tidak diketahui secara pasti. Istilah madrasah pertama kali digunakan untuk menunjukkan sebuah institusi pendidikan. Akan tetapi, melihat perkembangannya, dapat dipahami bahwa madrasah bukanlah sesuatu yang indigenous, yaitu pribumi, dalam peta dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Dalam lembaga ini diajarkan pengetahuan agama sehingga dalam penggunaannya kata madrasah lebih identik dan dikenal dengan sekolah agama. Transformasi kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya bermula dari pesantren, madrasah, kemudian sekolah. Madrasah di Indonesia dianggap sebagai perkembangan lanjut dari kelembagaan pendidikan pesantren dan surau. Pertumbuhan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam pandangan Muhaimin dan Abdul Mujid mempunyai beberapa latar belakang berikut.
yaitu yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan masjid ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan kelulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Yang C, menjembatani antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Dan yang keempat, adanya sistem mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang tertarik pada Barat sebagai sistem pendidikan mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.